Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajrid dan tajdid. Yang beranggotakan ada Santi Anggiani, Galitri Saputro, ada Nurul Cahya Buana, Restu Puji Lestari, Arina Rahma Ramdhani, dan Asifa Nurasisa Dwinanda. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Santi Anggiani. Oke, yang pertama pengertian tajrid dan tajdid. Istilah tajrid berasal dari bahasa Arab, berarti pengosongan, pengungsian, pengupasan, pelepasan atau pengambil alihan. Tajdid berasal dari bahasa Arab, yaitu jad, ada yang berarti memperbarui atau menjadikan baru. Kata ini pula bentukan dari kata jada. Yajiadu, jida jadan. Artinya sesuatu yang ternama, yang besar, dan baru. Kemudian sedangkan tajrid dalam bahasa Indonesia berarti pemurnian. Istilah itu telah sepopuler ketika menyebut istilah tajdid. Sekalipun yang dimaksud adalah memurnikan hal-hal yang berisi pada khusus. Dalam ibadah kita, tajdid hanya mengikuti Nabi Muhammad SAW dan tidak ada pembaharuan. Sedang dalam memilah kita tajdid yakni melakukan modernisasi dan pembaharuan. Next. Model tajdid dan tajrid Muhammadiyah. Model-model tajrid Muhammadiyah. Dalam bidang kepercayaan dan ibadah, muatannya menjadi khurafat dan bid'ah. Khurafat adalah kepercayaan tanpa pedoman yang sah dari Al-Quran dan Al-Sunnah, hanya ikut-ikutan orang tua atau nenek moyang. Sedangkan biasanya muncul karena ingin memperbanyak ritual. Tetapi pengetahuan Islamnya kurang luas, sehingga yang dilakukan adalah bukan dari ajaran Islam. Misalnya, selamatan dengan kenduri dan tahlil dengan menggunakan lafal Islam. Masyarakat Jawa pada umumnya menggunakan upacara selamatan dalam berbagai peristiwa seperti kelahiran, khitan, perkawinan, kematian, pindah rumah, panen, ganti nama, dan sejenisnya. Namun di antara macam-macam selamatan yang menonjol adalah selamatan kematian, yaitu terdiri dari 3 hari, 40 hari, 100 hari, dan kahul. Selamatan ini selalu diiringi dengan membaca tahlil sebagai cara mengirim doa kepada mayit. Oke, selanjutnya. Ya, model-model tajdid Muhammadiyah. Pertama, konkret, yaitu melalui amal usaha yang didirikan, hasilnya konkret dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh umat Islam, bangsa Indonesia, dan umat manusia di seluruh dunia. Suburnya amal soleh di lingkungan aktivis Muhammadiyah ditunjukkan kepada komunitas Muhammadiyah, bangsa, dan kepada seluruh umat manusia di dunia dalam rangka rahmatan lil alamin. Terus yang kedua ada tajdid Muhammadiyah bersifat terbuka. Maksud dari keterbukaan tersebut, Muhammadiyah mampu mengantisipasi perubahan dan kemajuan di sekitar kita. Terus yang ketiga ada Muhammadiyah sangat fungsional dan selaras cita-cita Muhammadiyah untuk menjadikan Islam itu sebagai agama yang berkemajuan, juga Islam berkebijakan yang senantiasa hadir sebagai pemecah masalah-masalah problem solve, termasuk masalah kesehatan, pendidikan, dan masalah sosial ekonomi. Terus ada
1. Bidang keagamaan. Pembaruan dalam bidang keagamaan adalah penemuan kembali ajaran atau prinsip dasar yang berlaku abadi yang karena waktu, lingkungan, situasi, dan kondisi mungkin menyebabkan dasar-dasar tersebut kurang jelas dan tertutup oleh kebiasaan dan pemikiran tambahan lain. Pembaruan dalam bidang keagamaan adalah memurnikan kembali atau mengambilkan kepada aslinya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan agama yang baik, menyangkut akidah ataupun ibadah harus sesuai dengan aslinya, yang sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Terus yang kedua ada bidang pendidikan. Dalam bidang ini, Muhammadiyah mempelopori dan menyelenggarakan sejumlah pembaharuan dan inovasi yang lebih nyata. Bagi Muhammadiyah, pendidikan memiliki arti yang penting dalam penyebaran ajaran Islam. Karena melalui bidang pendidikan, pemahaman tentang Islam dapat diwariskan dan ditanamkan dari generasi ke generasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ade Nurul Cahya Buana. Pembaharuan dari segi pendidikan memiliki dua segi, yaitu satu, segi cita-cita. Dari segi ini ingin membentuk manusia muslim yang baik gigi, alim dalam agama, luas dalam pandangan, dan paham masalah ilmu keduniaan, dan bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. Segi teknik pengajaran. Dari segi ini lebih banyak berhubungan dengan cara penyelenggaraan pengajaran. 3. Bidang sosial masyarakat Muhammadiyah merintis bidang sosial kemasyarakatan dengan mendirikan mendirikan rumah sakit, klinik, panti asuhan, rumah singgah, panti jompo, pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM. Posyandu lansia yang dikelola melalui amal usahanya dan bukan secara individual sebagaimana dilakukan orang pada umumnya. Usaha pembaharuan dalam bidang sosial kemasyarakatan ditandai dengan didirikannya pertolongan kesengsaraan OMON atau PKO di tahun 1923. Next. Seperti yang dituliskan di awal bahwa dalam konstitusi Muhammadiyah terdapat 3 model gerakan yang mewujudkan menjadi modal gerakan, yaitu pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, kedua, sebagai gerakan dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar, dan ketiga, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Pada dasarnya, Muhammadiyah telah menggagas mengenai penguatan basis gerakan sejak awal berdirinya. Bahkan dalam muktamar pada tahun 1970-an telah diputuskan untuk menggalang jamaah dan dakwah jamaah atau GJDJ. Hanya saja, gagasan tersebut belum terimplementasi secara maksimal dalam aktivitas gerakan organisasi. Beberapa dekade yang lalu telah dirumuskan pembinaan jamaah, keluarga sakinah, dan karya thayyibah untuk memperkuat basis gerakan, yaitu gerakan jamaah dan dakwah, dan langkah penguatan jamaah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Restu Budi Lestari. Langkah yang dapat dilakukan untuk menggiatkan cabang ranting Muhammadiyah melalui gerakan jamaah dan dakwah jamaah antara lain melakukan asesmen awal mengenai kehidupan keagamaan di desa atau komunitas atau ranting, memantapkan konsep dakwah jamaah yang akan dipergunakan agar sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat basis. Melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi para fasilitator yang akan menggerakkan cabang dan ranting, melakukan pendampingan dakwah jamaah, memantapkan organisasi gerakan di akar rumput atau pimpinan ranting sebagai ujung tombak gerakan dakwah jamaah. Untuk mensinergiskan langkah-langkah di atas, diperlukan adanya keterlibatan berbagai lembaga amal Muhammadiyah seperti sekolah, rumah sakit, ataupun masjid dari seluruh daerah di Indonesia.
Pelibatan lembaga amal itu dalam mempercepat proses pengembangan cabang dan ranting sebagai sentral untuk mengembangkan Muhammadiyah sebagai organisasi yang bercorak community based. Secara harfiah ada perbedaan antara kata gerak, gerakan, maupun pergerakan. Gerak adalah perubahan sesuatu materi dari tempat yang satu ke tempat lainnya. Gerakan adalah perbuatan atau keadaan bergerak. Sedangkan pergerakan adalah usaha atau kegiatan. Pergerakan identik dengan kegiatan dalam ranah sosial. Dengan demikian, kata gerakan atau pergerakan mengandung arti, unsur, dan esensi yang dinamis tidak statis. Muhammadiyah merupakan organisasi pergerakan. Kader Muhammadiyah dituntut untuk selalu bergerak dalam menyebar syariat Islam yang terinspirasi dari surat Ali Imran ayat 104. Muhammadiyah bukanlah gerakan sosial keagamaan yang biasa. Islam yang modern, Islam yang melintasi batas-batas kaku tradisional dan budaya, Islam yang senantiasa melangkah maju ke depan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arin Rahmarandani. Muhammadiyah bukanlah gerakan sosial keagamaan yang biasa, tetapi sebagai gerakan Islam. Pergerakan organisasi terkait erat dengan perkembangan agama Islam di Nusantara. Tidak hanya bergerak, karena setiap dakwah yang disampaikan dan disebarkan harus berdasarkan bingkai petunjuk ajaran agama Islam. Islam tidak terbangun sebagai asas formal atau teks, tetapi menjiwai, melandasi, mendasari, mengkerangkai, memengaruhi, menggerakkan, dan menjadi pusat orientasi dan tujuan. Tidak sekedar mengislamkan KTP, tetapi menjadikannya sebagai slogan dan simbolik belaka. Tetapi dan menjadikannya sebagai jalan dan ruh kehidupan. Next. Gerakan Tajdid pada 100 tahun kedua. Muhammadiyah harus melakukan upaya pembaharuan from within yang meliputi strategi pembaharuan gerakan pendidikan yang selama ini digelutinya. Mengenal dengan baik dan mendalam metode dan pendekatan kontemporer terhadap studi Islam dan keislaman era klasik dan lebih-lebih era kontemporer. Mendekatkan dan mendialogkan Islamic Studies dan Religious Studies. Bersikap inklusif terhadap perkembangan, pengalaman, dan keilmuan generasi mudanya terbuka, mengenalkan dialog antar budaya dan agama di akar rumput, memahami cross-cultural values dan multikulturalitas dalam bingkai fikih NKRI, dan seterusnya. Dalam memasuki fase kedua gerakannya, yakni memasuki abad kedua perjalanan sejarah Muhammadiyah, sudah tinggi waktu dan kesempatan untuk melakukan pembaruan paradigma tajdid di tubuh persyarikatan ini. Kodifikasi dan konsensus tajdid yang terpadu atau elektrik antara purifikasi dan dinamisasi dapat menjadi titik tolak bagi transformasi paradigma tajdid Muhammadiyah. Dan dalam transformasi orientasi tajdidnya, Muhammadiyah di satu pihak tidak terjebak pada pemurnian semata minus pembaruan. Sebaliknya, pembaruan tanpa peneguhan sehingga terdapat ruang untuk transformasi atau perubahan secara seimbang antara pemurnian dan pengembangan atau antara peneguh dan pencerahan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Selanjutnya, dalam penyusunan rancang bangun paradigma tajdid yang integratif atau eklektik antara purifikasi dan dinamisasi, Muhammadiyah diperlakukan penyusunan agenda-agenda strategis yang sifatnya menyusun ulang bangunan konseptual yang selama ini telah dimiliki Muhammadiyah dengan keberanian untuk mengambil keputusan tanpa sering terjebak pada sikap mauquf. Perumusan dan elaborasi risalah Islam yang komprehensif sekaligus dapat menjadi jawaban atas keperluan Muhammadiyah untuk memberi substansi atas slogan al-ruju' ila al-Quran wa al-sunnah. Sebagaimana selama 1 abad perjalanannya telah menjadi ikon sekaligus tema gerakan yang nyari. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4 yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.